Kejutan mendadak. Yes, alhamdulillah Son Evans jadi wasit timnas Indonesia versus Irak. Skuad Garuda bakal diuntungkan lagi? Wow. Makin mengerikan. Inilah formasi timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina usai Kelvin Verdong jadi WNI. Menyala abangku, update ranking FIFA jika timnas Indonesia menang melawan Irak, melonjak drastis. Fans timnas Indonesia auto full senyum. Pelatih Irak bakal beri hadiah spesial untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gak masuk akal. Update harga tiket timnas Indonesia versus Irak. Harganya naik 150%. Berikut informasi selengkapnya. Jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Terima kasih. Laga timnas Indonesia versus Irak pada Kamis, 6 Juni 2024, besok sudah resmi memiliki pengadil. Wasit asal Australia, Son Evans dikabarkan akan memimpin jalannya duel kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Timnas Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dalam laga matchday 5 putaran kedua Grup F. Indonesia berambisi meraih poin dari laga ini, demi memuluskan langkah ke putaran ketiga. Son Evans tentunya bukan nama asing untuk timnas Indonesia. Pria berusia 36 tahun itu beberapa kali memimpin pertandingan yang melibatkan skuad Garuda. Terbaru tentunya masih hangat saat timnas Indonesia U23 mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024, April lalu. Pada partai timnas Indonesia U23 kontra Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024, sosok Son Evans setidaknya membuat 3 keputusan yang dinilai menguntungkan skuad asuhan Shin Tae-yong. Pertama, ketika ia menganulir gol pemain Korea Selatan, Lee Kang-hee, pada menit ke-8 karena offside. Lalu, Son Evans memberikan kartu merah karena menginjak kaki pemain timnas Indonesia U23, Justin Hubner. Ketiga paling krusial terjadi pada momen adu penalti. Son Evans mengulang penalti Justin Hubner yang sudah ditepis kiper Korsel. Kemudian ketika mengulang tendangan 12 pas tersebut, Justin Hubner sukses menuntaskan tugasnya. Pada laga timnas Indonesia kontra Irak, dalam bertugas, Son Evans akan didampingi asisten wasit pertama, Goldrick Owen asisten wasit kedua, dan Kim Dae yang bertugas sebagai wasit keempat. Sementara itu, Safiri Ismail dari Iran akan bertugas sebagai pengawas wasit, Abdul Ghaffar Abdul Hamid dari Maladewa bertugas sebagai pengawas pertandingan. Plus Amalantan Kenneth Hanna dari Malaysia sebagai pengawas keamanan pertandingan. Semoga Son Evans CS bertuah untuk timnas Indonesia. Wow! Makin mengerikan. Inilah formasi timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina usai Kelvin Verdong jadi WNI. Timnas Indonesia dipastikan bakal semakin menakutkan usai Kelvin Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kelvin Verdong resmi menjadi WNI pada Selasa, 4 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pemain NEC Nijmegen tersebut diproyeksikan bakal tampil pada laga Timnas Indonesia versus Filipina pada 11 Juni 2024. Pemain 27 tahun tersebut bakal menambah persaingan di sektor bek kiri timnas Indonesia. Saat ini, sudah ada 4 pemain yang tampil di posisi bek kiri. Keempatnya adalah Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Nathan Choyaon, dan Shane Patinama. Kehadiran Kelvin Verdong bakal jadi berkah bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Verdong piawai dalam eksekusi tendangan bebas, umpan jauh, hingga penetrasinya ke jantung pertahanan lawan bakal jadi andalan timnas Indonesia. Untuk skuad terbaik sendiri, Shin Tae-yong kemungkinan besar langsung mempercayakan Kelvin Verdong sebagai starter jika sudah memenuhi syarat perpindahan federasi. Shin Tae-yong diprediksi tetap menurunkan formasi 3-4-3 di timnas Indonesia. Di sektor penjaga gawang, Hernando Ari tetap kokoh sebagai andalan utama. Hernando Ari jadi penjaga gawang utama selagi Martin Paes masih menjalani proses banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS.
Di sektor bek kanan, nama Sandy Walsh jadi andalan timnas Indonesia. Untuk sektor bek tengah, Shin Tae-yong kemungkinan bakal menurunkan Jordi Amat, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Ketiganya mampu berperan sebagai ball-playing defender yang membantu timnas Indonesia saat membangun serangan dari belakang. Sementara di sektor gelandang, Ivar Jenner dan Tom Haye jadi andalan timnas Indonesia untuk mengatur ritme permainan. Sementara di sektor lini serang, timnas Indonesia tetap akan mengandalkan 3 nama abroad. 3 nama yang dimaksud adalah Ragnar Orat Mangoen, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand. 2 nama pertama saat ini tampil di Liga Belanda. Sementara Marcelino Ferdinand tampil di Liga Belgia. Komposisi tersebut sudah ideal saat menantang tim-tim kuat Asia di kompetisi internasional. Menyala abangku, update ranking FIFA jika timnas Indonesia menang melawan Irak, melonjak drastis. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan 19,3 poin, dan naik ke peringkat 130 jika menang lawan timnas Irak. Pasukan Shin Tae-yong tersebut bakal naik 4 peringkat dibanding posisi saat ini. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Irak pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Indonesia versus Irak akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Kamis 6 Juni 2024. Di atas kertas, menang lawan Irak bukan perkara mudah bagi Indonesia. Buktinya, pada 2 pertemuan terkini lawan Irak, Indonesia selalu kalah. Bahkan, ada 5 gol yang bersarang di gawang skuad Garuda. Namun, dengan komposisi yang lebih lengkap dibanding 2 pertemuan sebelumnya, kans Indonesia untuk meraih poin pada duel lawan Irak lebih terbuka. Ada skenario indah yang mungkin terjadi untuk Jordi Amat dan kolega. Bagi timnas Indonesia, menang lawan Irak adalah skenario yang indah. Bukan hanya membalas kekalahan pada 2 pertemuan terakhir, ada 2 capaian impresif lain yang bakal diukir timnas Indonesia jika menang lawan Irak. Pertama, dengan 3 poin tambahan, skuad Garuda dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, dengan raihan 10 poin, posisi Indonesia tidak mungkin dikejar Vietnam yang ada di posisi ketiga klasemen. Di sisi lain, jika menang lawan Irak, Indonesia akan mendapat tambahan 19,3 poin. Jadi, Indonesia bakal punya 1122,27 poin dan naik ke peringkat 130 di ranking FIFA. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-134. Fans timnas Indonesia auto full senyum. Pelatih Irak bakal beri hadiah spesial untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Irak, Yesus Casas, yakin timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena tinggal membutuhkan beberapa poin. Yesus Casas bakal memimpin Irak untuk menantang tuan rumah timnas Indonesia dalam partai kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk sementara, Irak memimpin grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Telah dipastikan lolos ke putaran ketiga, entah itu menjadi juara atau runner-up grup. Sementara, timnas Indonesia bercokol di peringkat kedua dengan 7 angka, disusul timnas Vietnam di peringkat ketiga lewat 3 poin, dan timnas Filipina di dasar klasemen dengan sebiji angka. Saya pikir timnas Indonesia mungkin akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027, ujar Yesus Casas dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Juni 2024. 2 tim terbaik dari Grup A hingga Grup I putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga bakal melaju ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Sebab, mereka hanya membutuhkan beberapa poin. Saya berharap mereka akan lolos ke babak berikutnya, ucap arsitek asal Spanyol tersebut. Dalam pertemuan pertama di Basra International Stadium, Basra, pada 16 November 2024, Irak membantai timnas Indonesia 5-1. Armada Yesus Casas itu kembali menang. Kali ini 3-1 di Piala Asia 2023. Gak masuk akal.
Update harga tiket timnas Indonesia versus Irak, harganya naik 150%. Euforia menyambut laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia dan Irak begitu terasa. Tiket untuk pertandingan yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis 6 Juni sore ini telah habis terjual. Antusiasme luar biasa dari para penggemar sepak bola tanah air terlihat jelas dari cepatnya penjualan tiket. Sebanyak 60 ribuan tiket yang dijual oleh PSSI habis dalam waktu singkat. Sekarang tiket di kami sudah habis, ujar Marshall. Penjualan tiket ini mencakup beberapa mekanisme, termasuk penjualan langsung oleh PSSI dan melalui salah satu sponsor yang juga menjual tiket. Marshall menjelaskan bahwa 50 ribu tiket pertama terjual hanya dalam 24 jam setelah penjualan resmi dibuka pada pertengahan Mei lalu. Ini menunjukkan betapa tingginya minat dan dukungan dari masyarakat Indonesia terhadap tim kebanggaan mereka. Jumlah tiket pertandingan Indonesia versus Irak sudah terjual 50 ribu lembar, hanya dalam tempo 24 jam, saat resmi dibuka pada pertengahan Mei lalu, kata Marshall. Selain itu, ada mekanisme lain penjualan tiket melalui salah satu sponsor PSSI, yang menyediakan 10 ribu lembar tiket. Kalau di kami itu sudah habis yang Irak. Di kami ya, tapi kan mulai tanggal 2 kemarin, teman-teman tahu, kita buka ada kuota. Enggak banyak, hanya 10 ribu. Jelas Marshall sambil menyebut salah satu bank BUMN sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penjualan tiket tersebut. Menurutnya, saat ini hanya tersisa beberapa ribu tiket dari kuota yang dijual oleh sponsor tersebut. Yang menarik, tiket dengan harga termahal justru habis lebih dulu. Marshall mengungkapkan bahwa 3 kategori tiket teratas dengan harga tertinggi terjual habis lebih cepat dibandingkan kategori lainnya. Dan yang lucunya lagi, itu tiket 3 teratas, dengan harga termahal. 2 teratas yang termahal, sudah habis duluan, katanya. Dukungan penuh dari penggemar sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan krusial seperti kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran ribuan supporter di stadion diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal dan meraih kemenangan. Kami sangat berterima kasih atas dukungan luar biasa dari para penggemar. Kehadiran mereka di stadion sangat berarti bagi tim, ungkap Marshall. Di lain kesempatan, Arya Sinulinga juga menambahkan bahwa meskipun harga tiket mengalami kenaikan hingga 150% dibandingkan pertandingan sebelumnya, hal ini tidak mengurangi minat para penggemar untuk membeli tiket. Peningkatan harga tiket ini diharapkan dapat membantu menutup biaya operasional dan persiapan pertandingan yang semakin meningkat. Ini memang berat banget. Bagi kita PSSI untuk membuat harga seperti sekarang ini kenapa? Karena memang kalau tim nasional makin kuat, itu butuh pendanaan makin besar. Jelas Arya Sinulinga sebagai Exco PSSI. Sementara itu, Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, juga mengalami tekanan besar menjelang pertandingan ini. Marshall Masita mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini sampai harus mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat stres yang dialaminya. Namun, dengan dukungan dari seluruh elemen, diharapkan Shin Tae-yong dapat mengatasi tekanan tersebut dan memimpin tim menuju kemenangan.